Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas izinnya saat ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa sejarah sepanjang perjalanannya banyak mencatat orang-orang besar. Ada orang menjadi besar oleh karena pangkat, jabatan dan kekuasaannya. Apabila pangkat, jabatan dan kekuasaannya selesai, maka selesai kebesarannya sampai di situ. Ada orang menjadi besar oleh karena harta benda dan kekayaan yang dimilikinya. Bila satu saat ia jatuh bangkrut, tamatlah kebesarannya sampai di situ. Ada pula orang yang menjadi besar oleh karena ia dibesar-besarkan dan berusaha setengah mati untuk mencapai kebesaran tadi. Bila satu saat terjadi pergeseran nilai, masyarakat mencemoohkannya, maka kebesaran itu pun selesai sampai di situ. Adapun Rasul yang kita peringati maulidnya saat ini, beliau besar bukan lantaran pangkat, jabatan dan kekuasaan. Beliau besar tidak karena harta benda dan kekayaan. Pun beliau menjadi besar tidak karena dibesar-besarkan oleh umatnya. Beliau besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali orang sudah dibesarkan oleh Allah, bagaimanapun usaha orang lain untuk mengecilkannya, orang itu akan tetap menjadi besar. Tetapi satu kali orang dikecilkan oleh Allah, satu negara orang mau mengangkat dia, kalau memang dasarnya potongan nyungsep, tentu tidak akan naik ke atas juga. Jelas Pak? Jelas? Apaan? Pokoknya jelas. Tidak ada seorang penulis pun, baik ia dalam Islam maupun dari luar Islam, jikalau mau bicara dengan jujur yang tidak mengagumi kebesaran pribadi dan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kalimat yang indah, Imam Busairi di dalam qasidah burdahnya menjelaskan kepribadian beliau dengan untayan kata, kal badri fi syarafin wa zahri fi tarafin wal bahri fi karamin wa dahri fi himamin. Rasulullah itu, kata beliau, tinggi martabat bagai rembulan, tabah dan ulet laksana masa, dermawan bak samudra luas biru membentang, tabah dan ulet laksana masa. Itu sebabnya beliau oleh Allah dijadikan figur, dijadikan model dan pola sebagai contoh bagi kehidupan umat Islam. Sehingga di dalam Al-Quran Allah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang sangat baik. Timbul pertanyaan, mengapa Rasul menjadi contoh buat kita? Pertama, beliau menjadi contoh buat kita karena beliau manusia, hidup dan berjuang secara manusiawi. Kalau manusia disuruh mencontoh manusia, tentu wajar.
Yang tidak wajar kalau manusia disuruh mencontoh jin atau malaikat. Maka dalam ayat Quran Allah menyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul, yang rasul itu berasal dari jenis kamu manusia. Saudara-saudara, kalau rasul yang diutus Allah itu jin atau malaikat, kemudian berhasil di dalam tugasnya, barangkali kita tidak perlu kagum. Datang rasul ke dunia ini, rasulnya jin. Saya yakin satu dunia mungkin orang beriman semua, tetapi bukan karena ikhlas dan yakin, mungkin karena ngeri sama rasulnya. Bayangkan kalau rasul jin dia turun ke alam ini dengan segala macam tingkah polanya, mungkin orang sedunia akan menjadi beriman. Yang kedua, rasul menjadi contoh di dalam kehidupan kita karena pribadi beliau lengkap. Artinya, jikalau kita kebetulan seorang pemimpin, beliau juga pemimpin. Jikalau kita seorang jenderal, beliau memimpin tentara di medan perang. Jikalau kita seorang kepala rumah tangga, beliau punya anak dan istri. Jikalau kita seorang guru, beliau mengajar jamaah di masjid. Jikalau kita seorang pedagang, beliau pun pedagang yang jujur. Jikalau kita seorang mubalik, beliau juga berdakwah menyampaikan Islam kepada manusia. Di dalam keseluruhannya itu tercemin uswatun hasanah, contoh teladan yang sangat baik. Maka kehabisan alasan seorang muslim yang tidak mencontoh pribadi beliau. Oleh sebab itu ironi dan sangat kita sayangkan jikalau seorang muslim tahu betul sejarah kehidupan Benito Mussolini, dia hafal sejarahnya Adolf Hitler, dia tahu sejarahnya Napoleon Bonaparte, dia hafal benar ajarannya Karl Marx, tapi dia buta terhadap hidup dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang berbahagia, yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini, bagaimana cinta Rasul kepada umatnya dan bagaimana sewajarnya cinta kita umatnya kepada beliau. Bahwa Rasul yang kita peringati maulidnya saat ini cinta betul kepada kita umatnya, dapat saya kemukakan beberapa data. Dari sini nanti kita introspeksi. Kalau tahulah kita begitu besar cinta Rasul kepada kita, apa tidak wajar kita juga cinta kepada beliau? Kalau logika ini sudah diterima, pembicaraan pun kita lanjutkan kepada bagaimana sih sebenarnya cinta kepada Rasul itu. Bukti pertama bahwa beliau cinta kepada kita. Saudara-saudara, menurut ukuran zaman sekarang, Rasulullah itu pan hidupnya miskin. Malahan ada satu doa yang sering beliau baca. Ini kalau doa ini saya kasih saudara-saudara, kira-kira mau diamalin nggak? Kalau saya terus terang belum mau. Doanya begini, dan ini sering Rasul baca. Allahumma ahyini miskinan, wa tawaffani miskinan, wa hasyirni yaumal qiyamah fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya di akhirat nanti bersama golongan orang-orang miskin. Yang tadi sudah kadang bilang mau diamalin ini ya. Saya sudah bilang tadi saya belum tapi mau. Kita baca dalam sejarah beliau itu rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang 3 butir korma. Di tengah kemiskinannya Allah pernah menantang beliau dengan kata, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha.